wafat pada saat COVID, kayaknya belum siap, dan pada saat itu belum keadaan berhijab dan takut mati banget, jadi pada saat itu memutuskan untuk berhijab. Ini keinginan mama sih sebenarnya aku berpakaian seperti ini gitu. Aku jadi Mika & Co. Real talks with real people, where stories meet conversations. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast terbaru kita, Chill Talks and Pets Grow, dari Mikans untuk semua. Nah, di podcast ini kita akan menjadikan ruang bercerita, entah itu tentang spiritual maupun tentang kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang hijrah, guys. Nah, jadi hijrah itu apa sih? Hijrah ini sering kita dengar ya, sebuah kata yang sangat sederhana tapi maknanya sangat dalam. Hijrah itu apakah hanya tentang pakaian kah? Ataukah hijrah itu harus sempurna? Bagaimana sih rasanya ketika meninggalkan zona nyaman untuk mendapatkan cahaya baru? Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yang dari kisahnya kita akan mendapatkan kisah-kisah yang sangat menginspirasi. Kita langsung aja ya sapa ke tamu spesial ini. Di sini ada Kak Ilya dan Kak Rica. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana nih kabar kakak sekarang? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita sebelumnya akan memperkenalkan dulu ya guys. Ini kakak-kakak yang di depan saya ini nih, Masya Allah, dari batch 6 ya kakak ya. Betul. Masya Allah. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan nih kak, aku mau nanya dong, bagaimana sih awal mula masuk Mika? Kakak tahu dari mana, dan ketika masuk Mika itu apa sih yang kakak dapat, apa yang kakak rasakan setelah mengikuti program komunitas Mika ini? Boleh dari Kak Ilya dulu? Oke, perkenalkan aku Ilya. Jadi waktu itu kenapa ikut Mika? Alasannya simpel sih, karena butuh pegangan. Jadi di tengah sibuknya dunia, banyak teman, banyak kegiatan, banyak mimpi yang perlu dikejar, pengen tetap ada pegangan supaya menggandeng terus, nggak lupa bahwa kita itu hidup punya Tuhan, kemudian hidup punya value, punya agama. Jadi that's why ikut Mika. Dan alhamdulillah sih setelah ikut Mika banyak banget perubahannya, banyak teman-teman yang support juga, terus masuk ke dalam komunitas yang punya mimpi satu visi, yaitu tetap kita ngejar akhirat juga. Masya Allah. Masya Allah. Kalau dari Kak Rica gimana nih? Kalau aku awalnya tahu Mika itu sebelumnya aku ikut archery dulu di Aksiana. Kemudian aku cari tahu di Aksiana itu ada apa aja. Ternyata ada Mika nih. Aku cari-cari tahu dan kebetulan saat itu aku butuh lingkungan yang positif. Akhirnya waktu oprek Mika batch 6 aku langsung daftar. Alhamdulillahnya banyak banget perubahan yang terjadi sih setelah aku gabung di Mika ini. Oh, Masya Allah ya kakak-kakak, berarti Mika ini salah satu wadah untuk memberikan teman-teman menjadi perubahan yang lebih baik lagi ya. Betul. Nah, berhubung tentang hijrah, kira-kira apa sih yang membuat Kak Ilya nih ya, Kak Ilya berhijrah? Boleh diceritakan ke teman-teman Sobat Mikans mungkin saja dari kisahnya hijrah. Cerita hijrahnya Kak Ilya bisa menginspirasi teman-teman semua. Boleh Kak Ilya ceritakan Kak Ilya? Oke, jadi sebenarnya aku itu datang dari family yang memang bukan punya agama yang kuat gitu. Jadi santai aja kita beragama, tapi pada saat itu belum berhijab juga, kemudian belum benar-benar mendalami the meaning of being a Muslim gitu. Terus pemantiknya kebetulan pada saat itu adalah COVID. Pas COVID ngekos sendirian karena nggak bisa kemana-mana, quarantine. Terus berita dengar ya, kita banyak berita duka, kemudian banyak berita sedih, menyedihkan, ngerasa overwhelmed dan takut mati. Itu sih pemantik utamanya. Kayak gue, kalau misalnya ternyata gue salah satu bagian dari nama yang harus wafat pada saat COVID, kayaknya belum siap, dan pada saat itu belum keadaan berhijab dan takut mati banget, jadi pada saat itu memutuskan untuk berhijab. Itu salah satu pemantik akhirnya, oke, aku hidup untuk Allah. Dan kebetulan hijab ini salah satu cara bukti aku, act of worship, act of dedication untuk menghamba. Jadi dari pada saat COVID.
Oke, Masya Allah. Berarti Kak Ile ini hijrah karena pada saat COVID ya Kak Ile ya? Tuh. Dan apa sih perasaan Kak Ile saat pertama kali memakai hijab itu? Pada saat itu kalau diingat-ingat itu mixed feelings banget karena kebetulan aku sudah pernah berjanji sama papaku untuk pakai hijab dan sebelum kuliah pas banget di kuliah semester akhirnya dikasih kesempatan dan dikasih keyakinan untuk memutuskan berhijab. Perasaannya sebagai wanita itu kan bold move ya, kita decide untuk gila gue dulu kerjanya pagi-pagi nyatok, terus centil, rambut dicat, terus memutuskan untuk akhirnya oke, kita putusin untuk tutup semuanya, cover itu semua on a random day. Itu rasanya beda banget, rasanya sesuatu yang gak pernah dirasain di sebelum-sebelumnya. Agak sulit mungkin kali ya Untuk di-describe itu susah banget. Karena hanya bisa dirasakan gitu Benar, ya, Kak, ya. dan perjalanan akhirnya memutuskan untuk hijab itu kan penuh pertimbangan. Jadi itu perasaan yang baru banget. Dan untungnya pada saat aku berhijab itu aku ditolong ketika COVID, kita kan nggak banyak keluar. Oke. Jadi mungkin pakai pada saat tertentu aja. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya pada saat itu ketika berhijab atau enggak, karena nggak ada banyak kesempatan untuk keluar. Kemudian baju sih paling yang jadi masalah, karena pada saat itu baju aku agak semi haram kebanyakan. Jadi ketika memutuskan untuk berhijab agak modal, soalnya harus langsung belanja baru, nggak punya baju yang benar-benar gombrong. Hijab pun cuman ya udah yang biasa dipakai selendangan aja gitu, jadi agak modal. Dan tapi seru sih explore hijab-hijab fashion baru. Tapi teman-teman itu kaget, shock. Semuanya kaget, oh iya pakai kerudung, itu sih yang bikin itu perasaan baru. Ada judgement gak dari teman-teman Kak Ile? Kalau dari keluarga, alhamdulillah support. Tapi banyak yang teman-teman itu, oh paling cantik ya pakai kerudung. Walaupun ya perempuan itu kan sudah memakai atau belum pakai hijab memang kita cantik gitu. Tapi banyak banget dapat komen kalau pakai hijab lebih rapi, kemudian jadi lebih dilihat lebih neat sih, memang lebih rapi, lebih modest juga. Terus juga ya orang shock, tapi memang itu cuman for the past few weeks aja gitu. Euforia, oke, identitas baru Ilya pakai hijab itu cuma beberapa minggu aja sih yang ramenya gitu. Penyesuaiannya cuma beberapa minggu aja. Lama-lama sudah terbiasa ya teman-teman melihat Iya. gitu. Masya Allah. Nah, kalau dari Kak Rica gimana nih? Apa sih yang membuat Kak Rica berhijrah? Kalau aku, sebetulnya aku itu pakai kerudung udah lama ya. Aku dari SMP itu udah pakai kerudung, tapi memang belum sempurna gitu menutup auratnya. Aku di kuliah itu outfitku tuh karena aku kuliah jurusan desain grafis, aku berteman dengan teman-teman yang berkecimpung sama dunia seni gitu. Akhirnya mungkin kalau teman-teman tahu outfit anak seni tuh gimana sih, paham kan kayak gitulah. Jadi aku masih pakai celana Bebas pun saat ekspresi ya. iya benar bebas banget berekspresi. Aku pakai jeans yang sobek-sobek kan kayak gitu, walaupun aku pakai hijab ya gitu. Iya. Rock and roll, ini zaman rock and roll ya? Iya gitu. Biar gaul gitu ya, biar keren. Dan memang lingkungan sangat berpengaruh juga sih ya. Bener banget. Lalu ada satu titik di mana kayaknya aku butuh deh circle yang membuat aku jadi lebih baik gitu. Dan saat itu aku tadinya belum kepikiran untuk masuk Mika, karena awalnya yang tadi aku di awal bilang aku ikut panahan dulu di Aksiana. Baru setelah itu aku kayak cari tahu nih, oh di Aksiana tuh ternyata ada banyak program lain loh. Nah salah satunya si Mika ini gitu. Aku lihat Instagramnya, terus ternyata oh kegiatannya kayak gini. Kayaknya aku tertarik deh. Kayaknya aku bisa deh masuk ke sini untuk aku versi aku yang lebih baik gitu. Akhirnya aku daftar dan alhamdulillah banget, dari aku yang tadinya outfit berhijab tapi aku masih pakai celana, pelan-pelan aku berubah, aku mulai pakai rok gitu. Aku mulai pakai kerudung menutup dada. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman. Masya Allah. Terus aku udah aku mulai istiqomah pakai kaos kaki. Yang tadinya aku apa sih pakai kaos kaki, ribet banget kemana-mana harus pakai kaos kaki gitu. Yang tadinya aku masih belum paham kalau ternyata lengan ini tuh juga aurat lah. Jadi di Mika tuh masya Allah banget. Aku juga
ngelihat teman-teman juga gitu di nikahnya yang masya Allah banget. Ya aku tuh jadi tergerak gitu dari dalam hati aku, kayak wah di sini kayaknya tepat banget nih buat aku yang emang bener-bener lagi mencari lingkungan untuk aku jadi lebih baik lagi gitu sih. Nah, ini berhubung tentang hijab nih, perubahan yang tadinya belum pakai hijab, sekarang jadi pakai hijab, yang tadinya mungkin hijabnya masih belum menutup dada, sekarang akhirnya sudah dilebar, ditutup dadanya gitu kan. Nah, kira-kira outfit kakak-kakak yang sekarang ini nih, kangen gak sih sama outfit yang dulu, pengen balik lagi nih, yang style modis, bisa pakai baju yang lucu-lucu gitu. Kira-kira ada perasaan kangen balik ke dulu lagi gak sih kakak-kakak? Atau dari Kak Richa dulu boleh? Jujur perasaan itu mungkin ada ya. Karena kayak Pasti ada sih, pasti ada kayak sih. ih dulu outfit gue tuh keren loh gitu. Maksudnya aku tuh waktu pertama kali belajar pakai gamis apa kayak ngerasa ih ibu-ibu banget gitu. Karena mungkin Sama emang banget belum sih. terbiasa Oke. dan belum nemuin stylenya gitu ya. Ya kadang masih suka ngerasa ih kangen deh gitu. Cuma ya semoga aku diistiqomahkan terus. Amin. Ya. Apa yang membuat Kak Richa ini kuat untuk tetap bertahan di outfit yang sekarang tanpa harus mundur gitu, bahkan harus berprogres kali ya. Cuma kalau untuk yang sekarang sih udah masya Allah banget sih. Kira-kira apa nih yang membuat Kak Richa tuh tekadnya, niatnya tuh benar-benar kuat? Orang tua sih sebenarnya, kayak orang tua aku seneng banget, apalagi mama terutama setelah aku jadi Ya nggak apa-apa. Bahas orang tua lagi nih. Oh kan jadi lu sedih. aku tanya lah ya. Keluar juga itu kata-kata. Aku butuh tisu. Tekad ya kak, kalau tekad sih gimana ya, yang menguatkan aku untuk tetap bertahan gitu ya, orang tua sih sebenarnya, karena memang ini keinginan mama sih sebenarnya aku berpakaian seperti ini gitu kan. Udah lama gitu mama mau aku menutup aurat secara sempurna, tapi memang saat itu masa-masa yang lalu itu aku masih bandel mungkin ya, masih kebawa lingkungan gitu. Jadi saat mama lihat aku berubah, dia senang banget gitu, dan itu sih yang bikin aku akhirnya oke, harus istiqomah, harus dilanjut gitu, bahkan harus lebih baik lagi. Masya Allah, mungkin ini adalah salah satu jawaban dari doa mamanya Kak Richa ya. Bener banget. Doa orang tua tuh benar-benar emang bener langsung nembus ke langit. Dan alhamdulillah berkat dari doa orang tua, Kak Richa ditempatkan di lingkungan yang membawa Kak Richa lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan orang tuanya Kak Richa. Masya Allah. Dan dari situlah aku merinding, Masya Allah. Dan dari situlah yang membuat Kak Richa tuh benar-benar kuat, mau ada tantangan apapun tetap dengan keadaan yang sekarang bahkan harus lebih meningkat lagi ya Kak Richa. Nah, kalau dari Kak Ila gimana nih? Kira-kira kangen gak sih pakai outfit yang dulu yang sebelum pakai hijab? Kalau dibilang kangen pasti kangen, cuman aku ngeliat itu kayak challenge sih. Jadi gimana caranya tetap kita kelihatan imut, lucu, gemes gitu ya cewek. Karena cewek kan centil ya, suka dandan, suka fashion. Tapi tetap di mata Allah tuh aman gitu. Ini hamba gue centil tapi imut tapi taat gitu. Jadi itu challenge-nya itu. Aku ngeliat itu challenge, dan alhamdulillah perjalanan aku ketika menemukan hijab itu tidak terburu-buru. Terus tidak dengan paksaan. Jadi nggak dipaksa siapapun. Proses aku mencintai hijabku itu sangat-sangat penuh kesabaran. Jadi aku benar-benar bisa menemukan value-nya. Kemudian aku selalu melihat Islam itu sudah pasti dan seharusnya relate ke semua zaman. Kemudian ke semua situasi. Jadi aku nggak pernah ngeliat ini beban sih. Jadi lebih ngeliat gimana caranya. Oke, kita disuruh berhijab, gimana tetap kelihatan sesuai dengan agama, tapi kita kelihatan fashionable juga. Terus juga paham value-nya, nggak cuma dipakai, tapi bisa benar-benar mencintai apa yang kita gunakan dan mencintai apa yang Allah suka juga gitu. Jadi ikhlas sih. Memang kuncinya kalau pakai hijab itu harus ikhlas dulu. Masya Allah. Oke nih, aku mau nanya nih ke kakak-kakak, seberapa besar sih hijab mengubah hidup kakak-kakak ini? Mungkin boleh dari Kak Richa dulu kali ya.
Dari aku dengan aku yang sebenarnya sudah berhijab dan berubah sekarang penampilanku seperti ini, aku lebih ini sih Kak, lisan aku lebih terjaga karena aku punya rasa tanggung jawab dengan perubahan aku yang sekarang. Kayaknya itu sih kalau perubahan dari aku yang sekarang ini, lisan aku sih itu. Oke, Masya Allah. Jadi harus lebih menjaga gitu ya. Iya. Harus menyesuaikan dengan penampilan sekarang. Betul. Nah, kalau dari Kak Ira gimana nih? Seberapa besar hijab itu mengubah hidup kakak? Oke, kalau aku, karena kembali lagi menggunakan hijab itu an act of worship, an act of dedication, kemudian bentuk penghambaan. Jadi aku ngeliat hijab itu salah satunya penolong buat aku. Jadi hijab itu yang menolong aku ketika di hari itu aku banyak dikasih kabar baik, kemudian aku dihindarkan dari hal-hal buruk. Aku merasa itu adalah hadiah dari bentuk penghambaan aku. Jadi merelakan apa yang biasanya terlihat orang gitu ya. Aku bisa memutuskan di saat aku punya opsi untuk tidak berhijab, aku memutuskan untuk berhijab. Itu penolong aku yang langsung diberikan oleh Allah. Jadi nikmatnya itu. Masya Allah, berarti sangat ngefek banget ya hijab itu ke kehidupan kakak ini. Nah, kira-kira aku mau nanya nih, kakak-kakak ada pesan nggak untuk teman-teman mungkin ada yang masih ragu untuk berhijab, bahkan ada perasaan untuk ngelepas karena ngerasa nggak pantas lah atau apalah gitu. Kira-kira ada nggak? Mungkin dari Kak Ila deh, kasih pesan ke teman-teman. Oke, buat teman-teman yang masih ragu, sabar, kemudian pelan-pelan aja dalam berproses menemukan hijabmu, menemukan cinta untuk hijabmu. Nggak usah terburu-buru, karena semua yang alasannya itu bukan karena Allah, bukan karena diri sendiri, itu nggak akan long lasting. Jadi lebih baik pelan-pelan aja untuk menemukan hijabmu sendiri dan terus berproses, kemudian ikhlas sih. Ketika kita udah pakai kerudung, memutuskan untuk pakai hijab, ikhlas melakukannya. Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Kalau dari Kak Rica gimana nih? Kalau dari aku pesan untuk teman-teman ya, menambahkan dari Kak Il ya, benar kata Kak Il ya, sabar harus dari diri sendiri, tapi kita juga harus usaha untuk mencari lingkungan yang akan mendukung kita untuk ke arah sana gitu. Jadi itu sih, cari lingkungan yang positif yang akan support kamu untuk ke arah yang lebih baik gitu. Dan alhamdulillah kita nemuin itu di Mika ya. Masya Allah. Kalian promosin ya, mungkin yang belum masuk Mika boleh join di Mika ya. Batch berikutnya. Betul. Masya Allah, keren-keren. Jadi itu ya teman-teman, kisah-kisah inspirasi hijrah dari kakak-kakak ini yang Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, itu dia barusan kita mendengarkan kisahnya Kak Ilya dan Kak Rica. Nah, buat teman-teman yang masih ragu untuk melangkah hal baik, jangan pernah ragu, karena langkah kecil untuk menuju Allah akan dibalas dengan beribu langkah kepada kamu. Nah, buat teman-teman yang ingin mendengarkan kisah inspiratif berikutnya, jangan lupa dukung channel kita dengan like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aman? Sumber aman? Kenapa sumber aman nggak? Ada ya, ada ya. Yo. Siap, mulai ya. Oke. Direkam. Then this white one that goes to the computer bentar. charger. Belajar dulu deh. Belajar bahasa Inggris deh. Salin guys, salin. Yuk, salin. Apa siapa sih? Silent. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Boleh kita sapa ya? Halo Kak. First impression ya bahasanya ya, yang Kak Ilya rasakan ketika pertama kali memakai hijab lagi. Karena hijrah dan hijab kan sama. Hijab. Hijab. Gue dulu. Ini muter-muter ya gue. Emang pertanyaannya apa sih? Dia juga kan.
Kan ternyata gak mau nangis. Ini enggak ada. Dari sini Teng Gitu teng doang teng aja. teng teng. ini dilanjutin aja. Pikirku pun. Nah gimana sih dulu ya? Iya.